Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Sebelum kita bahas preview pertandingan besok dini hari antara Inter lawan Feyenoord, aku ada beberapa update. Pertama, Zielinski sudah terkonfirmasi. Aduh, ini kok gini? Sorry. Sudah terkonfirmasi bahwa cederanya lumayan parah. At least 1 bulan dia akan out. Ini cederanya di betis, calf itu betis. Tempo hari kayaknya aku sempat bilang calf itu paha ya, salah ucap itu. Harusnya thigh itu paha, calf itu betis. So berarti mau tidak mau nanti besok kemungkinan besar itu siapa namanya ya, Mkhitaryan akan berduet dengan Fratesi, atau bisa juga Barella dengan Miki, kemudian Fratesi jadi pengganti. Kita lihat aja bagaimana nantinya. Oke, itu soal Zielinski. Kemudian ini ada kabar tentang stadion. Ada risiko bahwa proyek stadion di San Siro ini akan ditinggalkan. Nah, tapi ini agak aneh karena kali ini yang berpotensi mundur teratur itu justru Milan dan Inter. Bahkan dikabarkan, ini beritanya aku udah baca, dari pihak kota Milan itu sampai nagih. Ini gimana? Karena bagi mereka bahwa timeline atau proposal yang diajukan ini masih kok ibaratnya kayak gimana ya, kurang cepat itu dalam arti ini sudah sekian bulan kok belum ada progres gitu. Nah, akhirnya Municipality of Milan, representasi dari kota Milan itu memanggil perwakilan dari Inter dan Milan untuk diajak duduk bersama. Bahkan ada sedikit kemungkinan bahwa kota Milan kalau memang nggak ada progres kayak gini, udah nggak usah lagi membangun di sini. Cuman kalau versi La Repubblica kemungkinan ini cuma ancaman belaka, bukan suatu kemungkinan yang solid, bahwa kayaknya kayak gini loh. Dari kota Milan itu kalau kalian nggak ada progres aja udah nggak usah membangun stadion di sini kayak gitu. Nah, masalahnya kan ancaman seperti ini hanya bisa kedengeran bener kalau ada pesaing. Nah, sekarang kalau Inter dan Milan nggak membangun stadion di sana, emang ada orang lain yang mau memanfaatkan lahan itu? Kan nggak. Jadi ya lebih aku setuju dengan La Repubblica, ini kayaknya ancaman kosong aja gitu. Oke. Ini ada penjelasan dari Inzaghi sendiri kenapa Thuram, ini sudah langsung dia sendiri yang ngomong, belakangan ini terlihat sudah sebulanan ya tidak maksimal permainannya. Bahkan Inzaghi sendiri bilang gini, tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikannya. Dia telah kesulitan dengan isu ini, dengan masalah ini selama sebulanan sekarang, yang membuatnya mengalami kesulitan, katanya dalam pre-match press conference atau konferensi pers sebelum pertandingan melawan Feyenoord. Dia tidak bisa berlatih sebagaimana biasanya dan bermain dengan painkiller dan suntikan. Dia tidak pernah menahan diri, dia tidak pernah kayak males-malesan gitu, selalu membantu kami, tapi kami harus memberikan evaluasi terhadap situasi ini. Saya akan sangat senang jika dia bisa melakukan kerja fisik lebih banyak lagi, yang mana itu berarti dia sudah fit 100%. Sorry, ini agak kurang. Nah, dia sudah fit 100%, tapi nah ini sepanjang bulan ini dia tidak bisa melakukannya karena isu yang sedang dihadapi dia. Saya akan memutuskan apakah dia akan jadi starter atau memulai dari bench. Gitu, bro. Jadi terkuak ya. Aku memang sudah curiga kayak sprintnya itu nggak maksimal, jarang banget adu lari, nggak berani yang, terutama kalau orang yang sudah merasakan cedera itu pasti akan takut dia kayak belok tiba-tiba, misalnya cuk tes langsung belok ke kanan. Aduh, itu tekanan di lutut, di ankle. Oh ya, masalahnya adalah masalah ankle ini didapat ketika lawan Fiorentina di 10 Februari lalu. 10 Februari itu kalau nggak salah di pertandingan pertama ya. So, jadi ankle-nya itu belum benar-benar sembuh. Setelah itu terpaksa dimainkan lagi karena Korea cedera kan waktu itu. Aku udah agak lupa. Pokoknya intinya pada saat Juventus kalau nggak salah itu dia terpaksa dimainkan. Akhirnya cuma berapa menit ditarik keluar lagi. Nah, sejak itu dia belum bisa benar-benar pulih. Gitu masalah dengan Thuram, guys. Oke, itu kabar
kurang baik ya. Sekarang kabar baik. Ini kawan-kawan pasti sudah membaca ini. Banyak ada beredaran. Nico Paz, ya, dikabarkan kemarin kan aku sempat 2 hari yang lalu sempat bahas bahwa Javier Zanetti menghadiri pertandingan Como lawan Venezia kalau nggak salah pokoknya, dan dia terlihat sedang ngobrol sama bapaknya Nico Paz. So hasilnya adalah dari sisi pemain sudah lampu hijau, artinya dia sudah mau pindah ke Inter. Sekarang tinggal bagaimana Inter negosiasi sama Como dan Madrid. Nah masalahnya adalah kawan-kawan udah tahu ya, Fabregas ingin bikin tim yang kuat lah, dan Nico Paz adalah bagian yang sangat diharapkan menjadi pusat dari tim itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Real Madrid. Kabarnya itu dari 9, 10 sampai 11 juta sekarang harga yang harus ditebus Madrid kalau mereka inginkan Nico Paz. Aku lupa. Real Madrid itu punya hak untuk membeli kembali Nico Paz seharga sekarang ini 11 juta sekian gitu. Nah, tapi di sisi lain dari Como pun itu sudah sangat berminat. Kabarnya Como itu siap membayar Real Madrid 25 juta. Tuh, untuk mempermanenkan Nico. Artinya untuk membeli hak buyback itu biar Madrid nggak bisa membeli Nico Paz lagi gitu. Nah kalau aku jadi Inter ya daripada sama Como mending negosiasi sama Madrid, karena Madrid sudah punya hak untuk membeli Nico Paz, kan tinggal dibayar aja itu 11 juta, anggaplah 12 lah ya karena 11, dibayar 12 juta maka Nico Paz akan menjadi milik Madrid. Como nggak bisa bilang apa-apa kan. Berikutnya Nico Paz itu kan sudah pasti nggak kepake di Madrid karena lapangan tengah Madrid itu ada Valverde, ada Tchouaméni, ada siapa lagi, Jude Bellingham, siapa lagi ya, Rodrigo, tapi Rodrigo sayap sih ya. Ya pokoknya banyak lah. Modric juga masih main di sana kan. Sehingga Madrid pasti mau menjual Nico Paz. Tinggal sekarang negosiasi harga aja. Nah kalau Madrid kan ngabisin duit berapa? 12 juta untuk beli Nico Paz. 12 juta tambah yang kabarnya Como mau bayar 25 juta kan. Berarti 12 tambah 25 itu 37 juta. Udah bayar 37 juta ke Madrid. Menurutku 37 juta itu masih masuk. Umurnya baru 20 tahun loh. 20 tahun lebih berapa bulan gitu. Waduh. 37 juta untuk pemain. Ingat Inter itu membayar Bastoni itu kalau nggak salah 31 juta atau berapa. Itu pada saat Bastoni umur 19 tahun, dan terbukti Bastoni berkembang dengan pesat. Intinya Inter mendapatkan barang yang jauh lebih berharga dibandingkan harganya. Bukan barang sih, pemain, sorry biar nggak gitu. So itu tentang Nico Paz. Aku excited. Apalagi Nico Paz ini adalah begini. Oak Tree itu kan ngotot bahwa mereka ingin membangun tim muda, dan mereka sudah sesumbar bilang bahwa mereka tidak keberatan investasi duit besar. Ingat 40 juta itu besar untuk tim sekelas Inter. Mereka tidak keberatan keluarin duit gede, bahkan jika itu pun cuma satu pemain, asalkan pemain ini benar-benar muda dan punya margin untuk berkembang. Nah Nico Paz ini sarana pembuktian gitu. Kalau zaman Suning banyak, beli Hakimi, beli Lukaku. Lukaku kan waktu itu dibeli sudah umur 26 apa 25. Ini baru 20 tahun. Kita lihat aja summer nanti. Alright, berikutnya. Nah, Inzaghi sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan memainkan Sommer dari menit pertama. Jadi Sommer akan jadi starter. Josep Martinez dapat istirahat. Bagus sekali menurutku. Kan ketika Sommer cedera ini adalah kesempatan emas bagi Josep Martinez untuk membuktikan kehebatan dia, membuktikan bahwa dia layak menjadi penjaga gawang permanen Inter Milan. Menurutku, aku masih berpendapat bahwa Sommer saat ini overall masih lebih bagus, tapi aku setuju jika Inter menjadikan Josep Martinez ini sebagai kiper kiper Inter selanjutnya. Maksudnya nggak usah lagi beli Donnarumma itu malah ininya nggak bagus loh, build upnya nggak bagus Donnarumma itu.
Ya tapi short stoppingnya masih bagusan Donnarumma sih. But nggak jauh gitu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Sudah berapa pertandingan nih Jomar main nih? Kayaknya lawan Feyenoord, lawan Napoli, lawan Juve ya. Kemudian lawan Fiorentina. 4 apa 5 pertandingan sih? Hanya kebobolan pada saat lawan apa ya? Pada saat lawan Napoli aja kan? Lawan Feyenoord nggak kebobolan. Iya kayaknya cuma lawan Napoli aja. Pokoknya seingatku Niko Pas kebobolan cuma 2 gol ya selama dia bermain untuk Inter. Tapi aku lupa lawan apa aja. Oke, yang jelas ya sangat mengesankan. Oh iya, waktu lawan Empoli kebobolan 2 gol. Berarti kayaknya Jomar kebobolan 3 gol deh kayaknya. Sorry kalau aku salah, dikoreksi aja. Wey, Dumfries sudah mulai nih. Dia mendeklarasikan ambisinya. Kami berada di 3 kompetisi. Saya ingin memenangkan ketiga-tiganya. Tapi ini kan dia pinter ngomong. Kan bilangnya kepinginnya. Kan dia bukan memprediksi, bukan kami akan menang. Bukan, dia bilang saya ingin menang. Siapa sih yang gak ingin menang? Kan gitu doh. Mantap lah. Artinya adalah para pemain Inter itu memiliki motivasi tinggi dan memiliki mentalitas yang tepat untuk melangkah jauh di kompetisi ini. Alright, dan aku mau liatin ini, aku ambil dari peluang lolos ke 8 besar UCL dari data by Football Meets Data. Inter Milan 97% berbanding 3% Feyenoord, karena Feyenoord masih banyak ininya cederanya, kan kemarin mereka ada 12 pemain ya cedera. Tapi lihat ini dong, Arsenal 100% lawan Ruben, aku lihat ada 0% lolos. Masalahnya menangnya 7-1 kan. Nggak mungkin PSV menang lawan Arsenal sampai 6-0, nggak mungkin. So 5 jangan kan 6-0, menang aja susah banget rasanya kan. So itu keras, itu 100% kemungkinan lolosnya. Alright, nah 97% ini artinya apa? Kalau tidak ada hal yang sangat apa ya? Sangat luar biasa, kayak 5 pemain Inter mendadak cedera kayak gitu. Kayaknya tidak mungkin Inter bisa tersingkir dari ajang Liga Champions ini. Aku mau bacakan ini dulu ya, berita prediksi dari bola. Nanti habis itu baru aku sampaikan pandanganku. Nah, aku ambil dari ini beritanya. Kalau kawan ada yang sudah baca mungkin bisa di skip saja. Oke. Inter dan Feyenoord akan bertemu di Giuseppe Meazza pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Itu jam 3 WIB. Kalau Anda di Wita itu jam 4. Kalau WIT waktu Indonesia bagian timur itu jam 5 berarti ya. Inter tentu saja berada di atas angin. Pada leg pertama Inter menang 2-0 lewat gol Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Keunggulan ini membuat mereka lebih percaya diri. Tim asuhan Simone Inzaghi juga sedang berada dalam performa impresif. Ini dibilang impresif, padahal ada yang bilang wah performa Inter mulai menurun ini. Mereka tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Akhir pekan lalu Inter menunjukkan mental baja dengan membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Monza di Serie A. Rekor kandang Inter semakin menambah optimisme para pendukungnya. Dalam beberapa laga terakhir di Giuseppe Meazza, mereka selalu menang dengan rata-rata mencetak 2 gol per pertandingan. Dukungan penuh dari tifosi juga akan menjadi senjata tambahan bagi Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Di sisi lain, Feyenoord datang ke laga ini dengan tugas berat. Tim asuhan pelatih baru Robin van Persie harus menang minimal 2 gol untuk memaksakan perpanjangan waktu. Tanpa kemenangan dalam 6 laga tandang terakhir, misi ini tampak semakin sulit. Oke, at least dari sini kelihatan kita agak lebih diunggulkan ya. Statistik tandang Feyenoord juga mengkhawatirkan. Dalam 6 laga terakhir di luar kandang, mereka hanya mampu meraih hasil 3 kali imbang dan 3 kekalahan. Artinya nggak pernah menang setiap main tandang. Lebih buruk lagi, dalam 3 laga tandang terbaru mereka hanya mampu mencetak 1 gol. Oke. Namun, nah ini yang kemarin aku bahas nih, ada satu keuntungan bagi Feyenoord dalam hal kebugaran pemain.
Mereka punya waktu istirahat lebih lama karena tak bertanding di Eredivisie akhir pekan kemarin. Nah ini yang menurutku hebat banget, mereka didukung sampai sebegitunya sama panitia liganya kan. Faktor ini bisa sedikit membantu mereka dalam menghadapi tekanan tinggi di kandang Inter. Dengan segala kondisi yang ada, Inter tetap lebih diunggulkan untuk melangkah ke babak berikutnya. Momentum positif serta keunggulan agregat yang cukup nyaman. Feyenoord harus tampil sempurna jika ingin membalikkan keadaan di Giuseppe Meazza. Oh ini nih. Aku liatin yang cedera nih. Ibrahim Osman ini suspended yang kena kartu itu, kena kartu kuning. Justin Bilo cedera, Lotomba cedera, Calvin Stengs cedera. Quinten Timber ini salah satu back andalan mereka cedera. Hwang In-beom meragukan, Zerouki meragukan, Bart Nyokop meragukan, Gernot Trauner meragukan, Facundo Gonzalez meragukan, Chris Kevin Naje meragukan. Nah, aku mau bilang gini, Inter memang ada banyak yang cedera, terutama di striker kan. Lautaro seperti yang aku bilang tadi, Lautaro itu berlatih sendiri dia karena mengalami kelelahan otot, tapi bukan cedera kayak ketarik lah apalah, tapi ini lebih ke lelah. Dan De Vrij juga kelelahan. Gila, padahal Acerbi lebih kenapa De Vrij ini lebih cepat lelah dibandingkan Acerbi? Tapi yang aku mau bilang adalah Inter kan sudah punya 2 gol. Dalam artian Inter tidak mencetak gol pun it's okay. Yang penting kita nggak kebobolan. Atau kebobolan pun yang penting kita kebobolannya nggak sampai 2 kebobolan. Nah, dengan catatan Inter yang sangat impresif di Liga Champions, yang hanya kebobolan 1 gol itu pun melalui gol yang tidak murni, yang ya apa ya istilahnya ya kontroversial lah kan. Udah sama-sama tahu itu harusnya offside kan. Nah, mestinya sih Inter nggak kalah gitu. Seri masih mungkin. Apalagi memang dibilang Feyenoord itu kan tidak bermain selama pas pekan lalu. Jadi mereka 1 minggu dapat istirahat. Tapi Inter punya beberapa pemain yang cukup segar. Misalnya Augusto kan kemarin cuma main dari cadangan. Selain Augusto kemudian ada Taremi yang kemarin nggak main. Kemudian Arnautovic yang mainnya juga sebentar, berapa 70 menit apa berapa. Anggaplah kita tidak memainkan Lautaro dan Thuram pun, kemungkinan itu nggak akan main itu Lautaro dan Thuram, kecuali kalau kepepet, kecuali kalau kepepet banget kan. So Fratesi misalnya, Fratesi kalau mau bertahan aja udah kita nggak ada masalah. Apalagi di lini tengah kan Barella, Miki, Fratesi, Hakan, Aslani, ada 5 pemain yang siap bermain di lini tengah. Kemudian Dumfries, aku nggak tahu Dumfries apa masih bisa main. Kemudian di kiri Augusto sudah bisa main, kemudian Bastoni juga udah bisa main di sana. Zalewski belum bisa. Zalewski kabarnya lawan Atalanta kemungkinan dia sudah bisa bermain. Jadi menurutku secara objektif kita mestinya menang. Kecuali nanti kalau ada yang tiba-tiba pemain Inter bengong semua, mungkin tiba-tiba semua pemain Inter itu jadi sedih karena ingat anak, aku nggak ketemu sama anakku, aku nggak mau lagi nendang bola. Ya kalau kejadian yang aneh-aneh gitu lah. Tapi semoga nggak terjadi. Menang 1-0 seri, atau kalah 1-0 atau kalah 2-1. Yang penting nggak sampai kalah dengan selisih 2 gol. Mestinya kita bisa gitu guys. Oke, itu dulu, sampai jumpa besok pagi kita live reaction seperti biasa. Oke, ciao guys, sampai jumpa, bye bye.